Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Pastel renyah 3 bahan guys, ada yang suka nggak nih? Walaupun dibuat dengan 3 bahan dan tanpa telur, pastel ini sangat kriuk dan tidak mudah melempem ya. Masya Allah, tuh kelihatan enak banget dan bikin nagih parah. Oke, bahan dan cara membuatnya yaitu: pertama, siapkan 125 gram margarin. Panaskan dengan api sedang hingga margarin cair. Pastikan jangan sampai mendidih ya. Nah, setelah hampir meleleh semua begini, segera matikan api kompor, aduk hingga semua bongkahan margarin menjadi leleh sempurna. Seperti ini guys hasilnya. Sisihkan. Di wadah terpisah, masukkan 500 gram tepung terigu protein sedang. Lalu tuangkan lelehan margarin tadi. Aduk rata hingga berpasir. Nah, seperti ini guys teksturnya. Oke, selanjutnya tambahkan juga sekitar 180 ml air suhu ruang. Tuangkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk hingga tercampur rata. Uleni adonan asal sampai menyatu saja ya. Jadi jika adonannya itu masih kasar begini juga it's okay, alias tidak masalah. Oke, tutup adonan dengan menggunakan plastik atau kain bersih seperti ini. Dan diamkan selama 30 menit agar nantinya itu adonan bisa lebih lentur dan mudah dibentuk. Sambil menunggu selanjutnya kita siapkan isian pastelnya ya. Untuk isian pastelnya itu sendiri saya menggunakan rogut ayam sayur super lumer seperti ini. Dan untuk cara membuat rogut ayam sayur ini, resep dan cara membuatnya itu sudah kami bagikan di video sebelumnya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. Dan sebagian itu juga akan saya tambahkan dengan telur rebus yang dipotong menjadi 8 seperti ini. Oke, sisihkan. Well guys, balik lagi ke adonan yang didiamkan tadi. Setelah 30 menit, ini dia guys hasilnya. Sekarang adonannya itu terlihat lebih lentur ya. Agar tidak rawan kering saat proses mencetak, pastikan adonannya itu selalu ditutup seperti ini. Oke guys, selanjutnya waktunya dicetak. Ambil secukupnya adonan, untuk beratnya itu sesuai selera, yaitu sekitar 18 sampai dengan 30 gram. Dan ini saya timbang 27 gram per satu bulatan. Gilas dengan rolling pin seperti ini. Untuk diameternya itu sekitar 10 sampai dengan 12 cm sesuai selera ya. Selanjutnya tambahkan secukupnya isian, kira-kira itu sekitar 1 sendok makan. Kemudian lipat seperti ini. Jangan lupa tekan-tekan di pinggirannya agar benar-benar terkunci rapat. Lalu pilin dengan cara dicubit-cubit seperti ini. Jadi deh. Jika menggunakan isian telur, maka untuk cara membuatnya itu masih sama. Hanya saja untuk takaran rogut sayurnya itu cukup setengah sendok makan seperti ini. Kemudian tambahkan potongan telur. Lalu tangkupkan dan tekan-tekan hingga terkunci rapat. Pilin seperti tadi. Jadi deh. Lakukan sisanya hingga habis.
Dan ini dia guys hasilnya. Satu resep ini jika per satu buah pastel itu menggunakan adonan kulit sekitar 27 gram, maka dapat menghasilkan 30 buah pastel dengan ukuran sedang seperti ini. Sementara jika pastel dibuat agak kecil dengan berat adonan kulit 18 gram, maka satu resep itu dapat menghasilkan sekitar 45 buah. Oh wow, amazing. Oke guys, selanjutnya waktunya digoreng. Panaskan secukupnya minyak goreng, kemudian goreng secukupnya pastel dengan menggunakan api sedang seperti ini. Goreng sambil sering dibolak-balik seperti ini ya, agar pastelnya itu bisa menggembung sama rata di kedua sisi. By the way, ini nantinya itu pastelnya akan saya goreng 2 kali agar hasilnya bisa renyah maksimal. Jadi pastelnya ini digoreng sampai setengah matang saja atau kira-kira itu sampai warnanya menjadi putih dan bertekstur kokoh. Untuk durasinya itu sekitar 5 menit saja ya. Oke, setelah 5 menit digoreng dengan api sedang, segera angkat. Nah, ini dia guys tampilannya. Tiriskan. Goreng sisanya hingga habis. Dan ini dia guys hasilnya, pastel 3 bahan yang sudah digoreng setengah matang. By the way, jika sudah digoreng setengah matang begini, untuk selanjutnya opsinya itu ada 3 ya. Yang pertama, pastelnya ini kita diamkan hingga dingin, dan setelah dingin kemas pastel dengan menggunakan plastik mika atau kotak yang ditutup rapat seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ini bisa kita simpan di dalam freezer sebagai stok makanan beku alias frozen food. Untuk pastel versi frozen ini insya Allah bisa awet enak hingga 2 bulan. Yang terpenting isian pastelnya itu ditumis hingga matang dan suhu freezernya itu juga stabil ya, catat. Sementara opsi yang kedua, kita bisa mengemas pastel yang digoreng setengah matang di dalam wadah tertutup seperti ini. Kemudian ini bisa kita simpan di dalam kulkas, dan jika disimpan di kulkas maka pastel ini bisa digoreng untuk keesokan harinya atau bahkan bisa untuk 2 atau 3 hari yang akan datang ya. Jadi silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing guys. Sementara untuk opsi yang ketiga, setelah digoreng setengah matang begini, ini bisa langsung kita goreng kembali hingga pastel benar-benar matang. Oke, jika langsung mau digoreng lagi, maka segera panaskan kembali minyak goreng. Setelah minyak panas, goreng secukupnya pastel setengah matang seperti ini. Goreng pastel hingga matang dengan menggunakan api sedang sambil sering-sering diaduk agar matang merata. Durasi menggoreng yang kedua ini cukup sekitar 5 menit saja. Dan ketika pastelnya itu nyaris matang begini, maka agar tidak rawan berminyak, segera besarkan api kompor, kemudian lanjut digoreng sekitar 1 menit sambil diaduk-aduk hingga pastel benar-benar matang. Oke, setelah matang, segera angkat. Dan ini dia guys hasilnya. Tiriskan. Pastel renyah 3 bahan siap disantap. Masya Allah. Yang ini mantap banget dimakan hangat-hangat dengan lalapan cabai rawit atau dicocol dengan saus kesukaan juga. Enak banget ya. By the way, selain menggunakan isian rogut ayam, pastel ini juga bisa diisi dengan tumis bihun wortel.
seperti ini. Jika diisi dengan tumis bihun wortel begini, kemudian adonan kulitnya itu juga dibuat kecil-kecil seperti ini, maka walau dijual dengan harga 1.000 sampai dengan 1.500 rupiah per satu buah juga masih bisa untung ya. Dan untuk resep membuat tumis bihun wortel ini, tutorialnya itu sudah dibagikan di video sebelumnya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Untuk hasil kulit pastel yang lebih awet renyah, maka jika suka juga bisa ditambahkan 30 gram atau sekitar 2 sendok makan tepung maizena seperti ini. Jika ditambahkan tepung maizena, hasilnya itu jadi lebih renyah tahan lama seperti ini guys. Tuh kelihatan banget kan ya kerasnya. Jika menggunakan isian rogut yang lumer seperti ini, maka saat digoreng, ketika digoreng untuk yang kedua kalinya, sebaiknya itu goreng dengan menggunakan api sedang, tidak lebih dari 7 menit. Karena jika digoreng terlalu lama, maka kulit pastelnya itu jadi rawan bocor seperti ini guys. Yakin? Jangan nih siana sampai badan jebrot kabeh ora karuan kayak iya sih kepribagian lah. Oke guys, demikian tadi cara membuat pastel 3 bahan ala Dahasan video. Semoga bermanfaat dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya, diberi kemudahan untuk usaha. Amin, dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah. Amin, tetap semangat dan selalu berusaha insya Allah. Semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.